Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah mimpi mengenai spiritual. Mimpi yang dialami salah satu murid yang berguru kepada salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya di Jawa Timur. Sebut saja seorang murid tersebut dengan nama Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan bermimpi tentang anak dari kakaknya Fulan. Anak laki-laki yang usianya sekitar 6 tahunan. Anak laki-laki itu berlari memeluk Fulan. Anak tersebut tidak memakai baju, tidak memakai celana, dan keadaannya menangis. Kemudian Fulan memeluk keponakannya itu, yang kemudian Fulan mengajak berjalan-jalan. Ketika jalan-jalan, terlihatlah ada almarhum bapaknya Fulan memakai baju pendek berwarna putih. Namun, bapaknya Fulan itu berjudi bersama teman-temannya. Ketika Fulan sedang menggendong keponakannya itu ingin menuju kepada almarhum bapaknya Fulan yang sedang berjudi. Bapaknya Fulan itu melihat ke arah keponakannya Fulan yang sedang digendong oleh Fulan. Almarhum bapaknya itu sepertinya merasa senang, kemudian langsung meninggalkan permainan judinya karena hendak menggendong anak kecil yang digendong oleh Fulan. Kemudian Fulan mau kembali ke rumah dan masih menggendong keponakannya yang tidak memakai pakaian tersebut. Tetapi ketika belum sampai di rumah, Fulan itu mau kembali lagi menemui almarhum bapaknya Fulan, tetapi jalannya itu sudah berbeda keadaannya. Sehingga jalan menuju almarhum bapaknya Fulan tidak diketahui karena banyak perempatan. Karena seperti itu keadaannya, akhirnya Fulan itu tidak jadi menuju almarhum bapaknya, tetapi Fulan balik ke rumah bersama keponakannya yang masih kecil itu. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena ada simbol-simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Mimpi yang memiliki makna tersirat sebagaimana contohnya di dalam Al-Quran pada mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam terdapat pada surat Yusuf ayat 4 bahwa beliau itu bermimpi tentang rembulan, matahari, dan 11 bintang yang semuanya sujud kepada beliau, yang itu memiliki makna tersirat tentang kedua orang tua Nabi Yusuf alaihissalam dan 11 saudaranya. Untuk mengetahui takwilnya atau maknanya bisa dibaca pada surat Yusuf ayat 100. Mimpi yang dialami Fulan itu juga memiliki makna tersirat karena ada visual almarhum bapaknya yang sedang berjudi. Padahal di dalam kehidupan nyata memang sudah meninggal. Dan memang perjalanan hidup almarhum bapaknya terdahulu itu memang pernah berjudi dan pernah masuk penjara. Dan juga diperlihatkan keadaan di dalam kuburannya, di dalam mimpi yang dialami Fulan. Begitu juga dengan ibunya si Fulan sebagai istri dari almarhum bapaknya Fulan.
itu diberi petunjuk oleh Allah bahwa almarhum bapaknya fulan itu dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemaksiatannya. Perbuatan maksiat yang pernah dilakukan di kehidupannya. Karena beliau sudah wafat, tetapi kenapa muncul di dalam mimpinya fulan? Padahal pada mimpi sebelumnya sudah saya posting pada video sebelumnya bahwa fulan itu setelah mengamalkan apa yang dianjurkan oleh mursyid spiritualnya agar beramal soleh, ketika bersolawat, ketika bermujahadah, diniatkan pahalanya juga dikirimkan kepada almarhum bapaknya, salah satu orang yang dianjurkan untuk ditolong, dianjurkan oleh mursyid spiritualnya begitu, dan fulan melaksanakannya. Kemudian Allah memberi petunjuk pada mimpi yang dialami fulan bahwa almarhum bapaknya itu wajahnya sudah bercahaya dan memakai baju orang-orang yang soleh, insya Allah menjadi ahli surga. Nah, itu keadaan yang terbaru tentang almarhum bapaknya yang dulu pernah diperlihatkan dalam keadaan disiksa di dalam kuburnya. Tetapi ketika pada mimpi yang barusan saya ceritakan, ada visual almarhum bapaknya lagi yang berjudi sebagaimana kejadian dulu di dalam kehidupan nyatanya. Kenapa muncul lagi? Karena ada maksud mengenai takdir yang akan terjadi kepada anak laki-laki dari kakak si fulan, yaitu keponakannya fulan. Keponannya fulan itu divisualkan tidak memakai baju, tidak memakai celana, dan keadaannya menangis. Itu Allah memberi petunjuk keadaan anak tersebut ketika menjadi orang yang di makom muslim. Umat Islam di makom muslim, level atau tingkat keimanannya di level muslim itu adalah orang yang belum melakukan ketakwaan. Hal itu mengenai orang, yaitu Arab Badui, orang Arab Badui yang Allah firmankan di dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Orang yang belum dikatakan beriman oleh Allah karena belum melakukan ketakwaan, tetapi orang yang tunduk kepada Islam. Nah, keadaan orang menangis itu orang yang belum paham mengenai tanda-tanda kekuasaan Allah, perbuatan Allah, qada dan qadarnya Allah, belum paham, sehingga di dalam menjalani kehidupan itu mudah berkeluh kesah, mudah sedih. Nah, itu keadaan di level muslim. Ketika diperlihatkan ketemu sama almarhum bapaknya fulan yang berjudi di dalam mimpi itu, kemudian akan menggendong anak tersebut, tetapi kemudian fulan membawa anak itu dan tidak jadi menemui almarhum bapaknya karena berbeda jalan, itu memiliki makna tersirat bahwa keadaan anaknya nanti, anak kakaknya itu menyukai tentang kemaksiatan yang pernah dilakukan oleh almarhum bapaknya fulan, yaitu berjudi. Tetapi karena di dalam mimpi itu anak tersebut tidak ikut-ikutan almarhum bapaknya fulan, tetapi digendong oleh fulan menuju kembali ke rumah. Dan fulan juga diperlihatkan bahwa fulan tidak bisa menemui almarhum bapaknya, berbeda jalan. Nah, itu memiliki makna tersirat bahwa fulan nantinya ditakdirkan oleh Allah menyelamatkan keponakannya itu supaya tidak terjerumus kepada kemaksiatan berbuat judi. Karena berkaitan dengan mimpi yang lain bahwa fulan ini ditakdirkan sebagai penyelamat keluarganya, ditakdirkan sebagai seorang yang insan kamil, seorang yang ma'rifatullah, orang yang mengenal Allah dan menyadari itu karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwil mimpi tentang takdir yang akan terjadi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.